Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Kali ini kita bakalan belajar tentang kontrol PID motor DC dengan Simulink nih. Ini merupakan video lanjutan dari kemarin. Nah, kali ini kita bakalan buat adanya praktik langsung pada Simulink-nya, teman-teman. Di Medset dan Simulink-nya. Sebelum itu, kenalin, aku Ramandarin Jani Aptarizal dengan NIM 440 2246 di kelas Kerjasama 3D. Saya merupakan mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik tahun 2024. Nah, sebelum itu kita masuk lagi ke PWM. Nah, PWM ini adalah teknik mengontrol daya listrik yang dikirimkan ke beban dengan cara mengubah lebar pulsa atau dati cycle dari sinyal digital tanpa mengubah frekuensi sinyalnya. Nah, PWM ini menghasilkan sinyal berbentuk gelombang persegi dengan dua koneksi yaitu on dan off. Nah, di PWM ini ada dua parameter yaitu parameter dati cycle dan parameter frekuensi. Nah, yang pertama itu dati cycle. Nah, presentasi lamanya sinyal berada pada kondisi on dalam satu periode. Itu dati cycle. Yang fungsinya itu mengatur kecepatan motor DC, mengatur intensitas LED, mengontrol daya pemanas. Ini adalah formula dari dati cycle ya. Nah, kemudian ada PWM frekuensi gitu. Nah, frekuensi PWM ini adalah berapa kali pulsa on off terjadi dalam satu detik. Nah, jadi frekuensi rendah terlihat kedipan, tidak cocok untuk LED terang atau motor besar gitu. Nah, kalau frekuensi tinggi itu lebih halus dan stabil. Contohnya itu di motor DC biasanya 10 hingga 20 kHz. Kemudian kalau di LED cuma sampai 500 Hz hingga 1 kHz atau 1000 Hz. Heater cukup 1 sampai 10 Hz gitu. Nah, frekuensi ini mengaruhi kehalusan dan respon beban, teman-teman. Keuntungan dari PWM ini, hemat energi, tidak menghasilkan panas berlebih, akurat dan responsif. Kemudian mudah diimplementasikan pada perangkat digital. Nah, oke, kita lanjut ke encoder 2 pin. Apa sih itu encoder 2 pin nih? Seperti yang kita ngomongin kemarin, encoder 2 pin ini adalah perangkat sensor yang digunakan untuk mendeteksi putaran, kecepatan, dan arah dari sebuah poros atau motor nih teman-teman. Kenapa disebut 2 pin? Karena memiliki dua output sinyal, yaitu channel A sama channel B. Nah, kedua sinyal ini berbentuk pulsa digital on-off, dan keduanya memiliki pola yang hampir sama, tetapi berbeda fasenya teman-teman. Nah, encoder ini biasanya tuh sering disebut dengan quadrature encoder. Karena apa? Karena perbedaan fase 90 derajat encoder jadi disebut quadrature encoder nih. Nah, cara kerja encoder 2 pin ini gimana sih? Nah, saat encoder berputar, channel A menghasilkan sinyal pulsa. Nah, channel B juga menghasilkan pulsa juga, tetapi munculnya tuh sedikit terlambat ataupun cepat gitu dari channel A. Nah, perbedaan fase antara A dan B digunakan untuk menentukan beberapa banyak putaran yang terjadi, seperti seberapa cepat poros berputar dan arah putaran. Seperti yang aku omongin tadi, teman-teman. Oke, lanjut. Ini adalah gambar low pass filter ya, teman-teman. Em, atau LPF, kecepatan. Fungsi utamanya ini itu meredam noise atau fluktuasi data kecepatan supaya sinyalnya tuh lebih luas, sinyalnya lebih halus ya, halus sebelum dipakai kontrol. Nah, persamaan yang dipakai itu biasanya itu ini, speed filter sama dengan 1 min alpha speed filter min 1 plus alpha delta N. Nah, delta N ini itu perubahan encoder atau input mentah masih berisik gitu. Ini delta N-nya. Nah, kemudian di situ ada Z-1, teman-teman bisa lihat di sini, itu tuh delay satu sampling nilai sebelumnya gitu. Kemudian ada alpha, di sini ada alpha. Nah, alpha ini itu merupakan konstanta filter 0 min 1 gitu. Kalau dia kecil, dia lebih halus tapi lambat. Kalau dia besar, itu lebih responsif tapi lebih berisik juga, teman-teman. Kemudian ada hmm, nah, di sini tuh outputnya itu merupakan speed filtered ya teman-teman. Ini merupakan kecepatan hasil filter yang lebih stabil gitu. Intinya ini filter filter ORD1 yang didomain oleh Discord gitu. Oke, next. Kemudian ada perhitungan kecepatan per detik nih, kecepatan per second. Nah, nilai output delta N itu tiap smartline time, maka perlu kita bagi dengan delta time supaya dapat kecepatan per second. Jadi fungsi utamanya itu mengubah data encoder menjadi nilai kecepatan aktual. Nah, alur prosesnya itu ada dari time time kemudian private time ini itu untuk menghasilkan delta time. Kemudian em, ke delta ing-nya itu atau delta time-nya ini itu untuk kecepatan dasarnya teman-teman. Nah, hasilnya nanti dikalikan atau diproses dengan speed filter teman-teman.
Jadi kayak ini contohnya ini sini, ini dikalikan, kemudian ini juga. Nah, kemudian di sini kan teman-teman bisa lihat ada brief time nih. Brief time ini gunanya tuh untuk menyimpan waktu sebelumnya. Nah, Z-1 ini juga sama gitu teman-teman. Kemudian ada delta time itu selang waktu sampling, kemudian speed filter tadi kayak tadi ya hasil dari LPF sebelumnya, terus output speed. Output speed ini kecepatan final unit per second. Jadi tanpa ini kecepatan tuh cuman beda posisi, jadi belum jadi per detik gitu. Oke, di gambar ketiga, contoh ketiga ini ada PID Z discrete time. Ini tuh time domain diganti ke discrete time, sampling time disamakan, saturation limit diatur ke min 255 dan 255 integral anti-window clamping. Nah, jadi ini tuh kayak fungsi utamanya itu mengatur kecepatan motor agar sesuai set point gitu, kayak praktik kita pada sebelumnya. Nah, jadi alurnya itu dari sini speed ke sini. Kemudian dari ini ada PID-nya, ini PWM-nya, ini speed-nya. Di sini itu ke timbal baliknya. Jadi di mana apa speed ini masuk ke error, error masuk ke PID, kemudian output PID-nya tuh ke PWM, kemudian dari PWM tuh dibatasi saturation dari minus 255 sampai 255 lagi gitu. Terus ada anti windup supaya integral PID tidak berlebihan. Nah, speed ini apa speed ini adalah set point kecepatan ya teman-teman. Nah, PID Z ini tuh kontrol PID di domain waktu discrete. Nah, saturation itu mencegah PWM over gitu. Nah, kalau anti loop clamping itu PID tetap stabil. Sedangkan PWM ini sendiri itu sinyal ke driver motor. Nah, ini tuh bagian inti dari kontrol motor. Nah, kita bakalan mengaplikasikannya di dalam Simulink ya teman-teman. Ya, dari tiga gambar ini tadi, kita bisa lihat kalau gambar satu ini itu membersihkan data kecepatan, yang gambar dua itu menghitung kecepatan per detik, dan ketiga itu mengontrol motor pakai PID discrete. Oke. Jadi kesimpulannya, sistem kontrol kecepatan motor berbasis Simulink ini bekerja secara optimal dengan memanfaatkan PWM sebagai aktuator, encoder 2 pin sebagai sensor umpan balik, low pass filter untuk mereduksi noise, dan PID discrete sebagai pengendali. Kombinasi ini menghasilkan sistem closed loop yang mampu mengatur kecepatan motor secara stabil, akurat, dan responsif, serta sesuai untuk diimplementasikan pada sistem otomasi dan microcontroller digital. Oke. Oke, selanjutnya aku bakalan ngasih lihat teman-teman foto. Maksudnya video dari praktik simulasi di Simulink, teman-teman.
Gedein dulu. Aja bikin videonya biar panjang. Udah. Habis mana dia? Jadi itu merupakan video simulasi pada Simulink dan video praktikum saya pada Simulink kemarin. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Bye.